Kerajaan tertua Nusantara ternyata salah satunya berada di bumi Borneo. Kerajaan tersebut adalah kerajaan suku Dayak yang bernama Nan Sarunai. Nan Sarunai diperkirakan sudah berdiri sejak zaman prasejarah, dan Nan Sarunai didirikan oleh orang-orang suku Dayak Maayan, yaitu salah satu subsuku Dayak tertua di Nusantara, khususnya di bagian tengah dan selatan Kalimantan. Diperkirakan wilayah kekuasaan kerajaan Nan Sarunai terbentang luas dari Tabalong hingga ke daerah Pasir. Tempat-tempat yang pernah menjadi wilayah permukiman orang-orang suku Dayak Maayan sekaligus sebagai wilayah kekuasaan kerajaan Nan Sarunai diantaranya adalah Tumpuk Lalung Guwung Gumi Rarak Sansai, Tumpuk Pupur Parumantung, Tumpuk Sidak Mantung, Tumpuk Lali Kumeah, Pulau Hujung Tanah, Kuripan, Margoni, Sinobala, dan Lalung Nyawung. Salah satu jejak arkeologis yang digunakan untuk melacak keberadaan Nan Sarunai adalah ditemukannya bangunan candi kuno di Amuntai pada tahun 1996. Candi ini dikenal dengan nama Candi Agung, dan dari hasil pengujian terhadap sampel arang candi tersebut menghasilkan kisaran angka tahun 242 hingga 226 sebelum Masehi, dan dipercaya menjadi salah satu simbol eksisnya peradaban orang-orang Dayak Maayan di masa silam. Datuk Sialing dan Damung Pemiluk Langit. Konon, awalnya kedua orang tersebutlah yang memimpin sekelompok anggota masyarakat etnis Maayan untuk mencari tempat permukiman baru yang lebih menjanjikan sebagai tempat penghidupan. Hingga pada akhirnya mereka menemukan suatu tempat. Tempat tersebut bernama Lili Kumeah. Mereka pun mendirikan tempat bermukim sekaligus pusat pemerintahan kerajaan Nan Sarunai. Di Lili Kumeah juga dilakukan pengangkatan atau nudus 3 orang pemimpin yang bernama Raksapateh, Singa Galanteh, dan Using Dukut Nunggu Dapur. Selain itu, masih ada sejumlah tempat lain yang secara kronologis pernah digunakan sebagai tempat bermukim oleh orang-orang suku Dayak Maayan. Di antaranya adalah Gunung Rumung, Katuping Balah, Waman Sabuku, Patukangan, Labuhan Amas, Bakumpai Lawas, Abun Alas, Muara Binsu, Danau Salak Dangka Nangki, Kupang Sunung, Danau Kien, Tuntang Alu, dan Baras Ruku. Pemimpin kerajaan Nan Sarunai mengendalikan pemerintahan dari sebuah rumah panjang bertipe rumah panggung yang dikenal sebagai rumah betang atau rumah lamin. Mereka menata kehidupan komunitasnya dengan sangat harmonis sesuai dengan aturan adat yang berisi hukum tradisional, termasuk larangan-larangan dalam hukum adat. Hubungan fundamental di dalam lingkungan kerajaan Nan Sarunai tercipta berdasarkan genealogis yang disebut Ipu Laksanai, yang berarti bersambung usus. Dalam konteks sistem kekerabatan di lingkungan kerajaan Nan Sarunai, Ipu Laksanai dapat dimaknai sebagai saudara atau kerabat. Dengan demikian, kerajaan Nan Sarunai lebih cenderung berperan sebagai media untuk kepentingan rakyatnya.
Kerajaan Nan Sarunai sangat erat kaitannya dengan kehidupan orang-orang suku Dayak Maayan. Dan kerajaan Nan Sarunai adalah kerajaan yang mempersatukan suku Maayan antara 1309 sampai 1389. Hal tersebut disebutkan merupakan awal dari riwayat panjang perjalanan sejarah Kesultanan Banjar. Kerajaan Nan Sarunai diyakini sangat makmur dan berjaya di wilayah kerajaannya di masa itu. Kejayaan tersebut justru membuat Majapahit tergiur untuk menaklukkannya. Dan akhirnya pada tahun 1355 Masehi, Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk memerintahkan Empu Jatmika memimpin armada perang untuk menyerbu kerajaan Nan Sarunai. Singkatnya, pasukan Empu Jatmika berhasil menaklukkan kerajaan Nan Sarunai. Empu Jatmika kemudian mendirikan kerajaan baru di atas tanah bekas kerajaan Nan Sarunai. Pemerintahan tersebut bercorak Hindu yang diberi nama Kerajaan Negara Dipa. Meskipun Empu Jatmika tidak pernah menjadi Raja Negara Dipa secara resmi. Setelah kerajaan Nan Sarunai runtuh, suku Dayak Maayan masih mempunyai tokoh panutan, yaitu Putri Junjung Bui, anak sulung dari raja terakhir kerajaan Nan Sarunai. Namun pada akhirnya Putri Junjung Bui menikah dengan Pangeran Suryanata yang kemudian bertahta sebagai penguasa kerajaan Negara Dipa. Peristiwa runtuhnya kerajaan Nan Sarunai diabadikan oleh para seniman lokal dalam tutur wadian atau puisi ratapan yang dilisankan dalam bahasa Maayan. Para seniman lokal mengenang keruntuhan kerajaan Nan Sarunai sebagai peristiwa Usak Jawa atau penyerangan oleh kerajaan Jawa. Dalam hikayat Banjar disebut dengan nama Pulau Hujung Tanah. Sedangkan negara Kertagama, karya pujangga Majapahit yaitu Empu Prapanca yang ditulis pada tahun 1365 Masehi menyebut tempat itu sebagai Tanjung Negara, sehingga tempat dua lokasi pada masa sekarang yang diperkirakan merupakan bekas wilayah Pulau Hujung Tanah, yakni Amuntai dan Tanjung. Yang keduanya terletak tidak jauh dari Pegunungan Meratus yang memang dikisahkan membentang di timur Pulau Hujung Tanah, tempat di mana kerajaan Nan Sarunai berdiri. Nah, saudara, itu tadi tentang kerajaan suku Dayak tertua yang pernah ada di bumi Borneo. Dan informasi tersebut dirangkum dari beberapa sumber sebagai referensi. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Sebelum diakhiri, jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam budaya.